Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sadat selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis dan semua teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ikes Miswatul Bestari. Saya dari jurusan Psikologi Islam kelas 1E. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hadis sahih dan hadis hasan. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran. Dalam hadis ada yang disebut hadis ahad yang terdiri menjadi makbul, yang diterima, dan mardud ditolak. Pada hadis makbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih adalah hadis yang sejahtera lafaznya dari keburukan susunannya. Sejahtera maknanya dari menyalahi ayat atau khobar mutawatir atau ijma dan segala perawinya orang yang adil. Sedangkan yang dimaksud hadis hasan adalah setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta, dan hadis tersebut tidak syadz, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Hadis yang dikatakan sahih apabila memenuhi syarat-syarat kesahihannya. Apabila salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan hadis sahih dan tidak bisa sebagai dasar hukum untuk diamalkan. Untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan, yang terpenting tentang batasan ini adalah bahwa keadilan pada hadis hasan disandang oleh orang yang tidak begitu kuat ingatannya. Sedangkan pada hadis sahih melekat pada rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Demikian juga dari segi kualitas sanad dan matanya menghasilkan hadis makbul atau hadis yang keberadaannya dapat dijadikan dalil atau hujah dalam menetapkan hukum maupun dalam beramal, dan hadis masdud adalah yang harus ditolak kebenarannya. Dari segi istilah, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh ulama. Menurut Ibnu Al-Subki, pengertian hadis yang dalam hal ini disebut juga dengan istilah al-sunnah adalah segala sabda dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi, ulama hadis menyatakan hadis adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, segala takrir atau pengakuan beliau, dan segala keadaan beliau, termasuk keadaan beliau adalah sejarah hidup beliau, yakni waktu kelahiran beliau, keadaan beliau, dan sesudah beliau, sebelum dan sesudah beliau diangkat sebagai Rasul. Hadis ahad dapat dibagi antara lain adalah: yang pertama, makbul, yang diterima atau hadis yang memenuhi syarat-syarat qabul, yaitu syarat yang dapat diterima sebagai dalil dalam perumusan hukum atau untuk beramal dengannya. Yang kedua, mardud, yang ditolak atau hadis yang tidak memenuhi syarat qabul. Makbul dapat dibagi antara lain menjadi dua, yaitu sahih, hadis yang bersambung-sambung sanadnya atau pertalian perawi-perawinya dengan orang-orang yang adil lagi, cukup teguh ingatannya, serta terlepas dari segala keganjilan yang cacat. Hasan adalah hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan orang-orang yang adil, tetapi kurang sedikit kekokohan ingatannya. Sahih menurut lughat lawan sakim, yang sehat lawan yang sakit, dan bermakna hak lawan batil. Disebut dalam Muqaddamah atau Thariqah Al-Muhammadiyah, hadis sahih adalah hadis yang sejahtera lafaznya dari keburukan susunannya, sejahtera maknanya dari menyalahi ayat atau khabar mutawatir atau ijma, dan segala perawinya orang yang adil. Dalam At-Tarifat disebutkan hasan sahih adalah hadis yang sejahtera lafaznya dari keburukan susunan, sejahtera maknanya dari menyalahi ayat atau khabar mutawatir, dan isnadnya bersambung-sambung dengan orang yang adil lagi keras hafalannya. Al-Hafidz Ibnu Fajar mengatakan, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna keras ingatannya, bersambung-sambung terus sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu yang cacat dan tidak bersalah riwayat itu dengan riwayat orang yang lebih rajin padanya.
Sahih secara etimologi adalah lawan dari sakim atau sakit, sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis sahih berarti hadis yang berhubungan bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Dzabit yang diterima dari perawi yang sama kualitasnya dengan sampai pada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula berilat. Jadi, bila diringkas, kriteria hadis sahih mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, bersambung-sambung sanadnya. Karenanya hadis mu'ati, mu'adzal, mu'alak, dan mudalas tidak dikatakan mutasil. 2. Sejahtera dari keganjilan. 3. Sejahtera dari ilat. 4. Semua perawinya adil. Dan yang terakhir, semua perawinya dzabit. Pengertian dzabit adalah bahwa para perawi tetap selalu memperhatikan hafalannya dan memelihara apa yang dihafalnya. Jika ia meriwayatkan dengan hafalannya, sejahtera dari ilat yang menyebabkan lemahnya hadis. Dimaksud dengan orang adil adalah orang yang lurus keadaan agamanya, baik pekertinya, tidak berbuat maksiat, dan memelihara muruahnya. Mu'ati adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad pada generasi sebelum sahabat dan tidak secara berturut-turut apabila keterputusan sanad tersebut lebih dari satu orang perawi. Mu'adzal adalah hadis yang pada mata rantai sanad gugur dua orang rawi atau lebih. Mu'alak adalah hadis yang dibuang permulaan sanadnya. Mudalas adalah hadis yang mengandung kesamaran dan ketertutupan. Mutasil adalah hadis yang diberikan dari Nabi atau dari sahabi secara mauquf dengan sanad yang bersambung-sambung. Mauquf adalah segala yang diriwayatkan dari sahabat dalam bentuk perkataan beliau, perbuatan atau takrir, pengakuan, baik sanadnya mutasil atau mu'ati. Dengan demikian, kriteria hadis sahih bila terdapat pada kelima syarat terkumpul padanya. Pada tingkatan hadis sahih, menurut istilah para ulama hadis, berkaitan dengan kualitas para perawi atau sanad suatu hadis. Dikenal apa yang disebut dengan al-asanid, yaitu jalur sanad yang dianggap para perawinya paling sahih berdasarkan kesempurnaan pemenuhan syarat-syarat kesahihan suatu hadis. Sebagian ulama hadis membagi tingkatan hadis sahih berdasarkan kepada kriteria yang dipedomani oleh para muharrij atau perawinya yang terakhir yang membukukan hadis sahih tersebut kepada 7 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Bukhari. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan menurut persyaratan Muslim. Dan yang terakhir, tingkatan selanjutnya adalah hadis sahih menurut imam-imam hadis lainnya yang tidak mengikuti syarat Bukhari dan Muslim seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Imam Al-Bukhari nama sebenarnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dan dijuluki Abu Abdillah. Ia seorang imam yang tak tercela hafal hadisnya dan kecermatannya. Beliau lahir pada tahun 1904 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah di desa Samarkand yang bernama Kartan. Dan Imam Muslim nama lengkapnya Abul Husain Muslim bil Al-Hajjaj bin Muslim Al-Khusyairi An-Naisaburi. Para ulama sepakat atas keimanannya dalam hadis dan kedalaman pengetahuannya tentang periwayatan hadis. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah di Naisaburi. Macam-macam hadis sahih terbagi menjadi dua, yaitu sahih lizatihi, hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang lurus mengharuskan kita menerimanya, yaitu melengkapi sifat yang 5 itu. Sahih li ghairihi, yang tidak sempurna padanya setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya, atau khobar yang
didapati padanya kekurangan dari martabat sahih, kemudian didapati baginya sesuatu yang menutup kekurangan itu, seperti banyak jalannya, umpamanya perawinya adil tetapi kurang kuat ikatannya, maka jika ada jalan yang lain yang menguatkannya, menjadikanlah dia sahih karena yang selain itu seperti banyak jalannya, atau hadis sahih li ghairihi adalah hadis Hasan lizatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitasnya atau yang lebih kuat daripadanya. Hadis tersebut dinamakan dengan sahih li ghairihi adalah karena kesahihannya tidaklah berdasarkan kepada sanadnya sendiri, tetapi berdasarkan pada dukungan sanad yang lain yang sama kedudukannya dengan sanadnya atau lebih kuat daripadanya. Para ulama hadis, demikian juga para ulama usul fikih dan fuqaha, sepakat menyatakan bahwa hukum hadis sahih adalah wajib untuk mengamalkannya. Hadis sahih adalah hujjah dan dalil dalam penetapan hukum syara. Oleh karena tak ada alasan bagi setiap muslim untuk meninggalkannya. Sebagian ulama dari kalangan Ahlus Sunnah dan Ibnu Hazm al-Zahiri berpendapat bahwa hadis sahih itu memberikan kepastian argumentatif yang tidak dapat dicapai kecuali orang yang luas pengetahuannya dalam bidang hadis dan mengetahui karakteristik para rawi dan cacat-cacat hadis. Bila kita perhatikan hadis-hadis sahih berdasarkan kaidah-kaidah ilmu dan pengetahuan tentang keadaan para rawinya, maka akan kita ketahui bahwa terpenuhnya sifat-sifat kesahihan itu berbeda-beda. Hal ini menuntut kita untuk merinci kedudukan hukum hadis sahih dan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah hadis sahih yang tidak diliputi faktor-faktor yang memperkuat keberadaannya. Keadaan seperti menunjukkan keunggulan yang tinggi, memantapkan hati untuk menerimanya, dan kadang-kadang dianggap oleh sebagian ulama lebih-lebih orang awam bahwa kondisi seperti ini memberi kekayaan akan otentisitas hadis ini. Kelompok kedua adalah sebagian hadis ahad yang sahih, yakni kelompok hadis yang memberikan ilmu yang yakin dan wajib diyakini, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat kesahihan dengan pasti tidak menunjukkan kemungkinan lain karena diliputi oleh beberapa faktor penguat di antaranya. Hadis tersebut disepakati oleh para ulama dapat dipakai hujah. Yang kedua, hadis tersebut bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh para imam hadis yang kuat hafalannya, serta tidak gharib kriteria ini ditetapkan oleh Ibnu Hajar. Yang terakhir, demikian pula bila hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad yang disebut sebagai sanad paling sahih dan tidak gharib. Kitab-kitab yang memuat hadis sahih diantaranya adalah Al-Jami Al-Sahih atau lebih kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari 1904 sampai 256 Hijriah. Yang kedua, Sahih Muslim oleh Abu Al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj Al-Khusyairi Al-Naisaburi. Yang ketiga, Sunan Abu Daud oleh Sulaiman Ibnu al-Ashi'at Ibnu Ishaq al-Azadi al-Sijistani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Daud. Yang keempat, Sunan al-Jami al-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad Ibnu Izza Ibnu Surah al-Tirmizi. Yang kelima, Sunan al-Nasai oleh Abu Abd ar-Rahman Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Ali al-Khurasani al-Nasai. Yang terakhir, Sunan Ibnu Majah oleh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Kaswini atau lebih dikenal Ibnu Majah. Bila dilihat secara etimologi, hasan adalah merupakan sifat musyabahah yang berarti al-jamal, yaitu indah, bagus, sedangkan pengertian hadis hasan menurut istilah ilmu hadis tercakup dalam beberapa definisi antara lain. Menurut Al-Tirmizi, hadis hasan adalah setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta, dan hadis tersebut tidak syadz, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Definisi yang dianggap baik menurut Al-Tahlan dan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar yaitu hadis
Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil, ringan, kurang kedzabitannya dari perawi yang sama kualitas dengannya sampai ke akhir sanad, tidak syadz dan tidak berilat. Para ulama hadis merumuskan kriteria hadis hasan adalah sama dengan hadis sahih, kecuali bahwa pada hadis hasan terdapat perawi yang tingkat kedzabitannya kurang atau lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Oleh karenanya, Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis hasan adalah hadis sahih yang perawinya memiliki sifat dzabit lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Dengan demikian, kriteria hadis hasan ada 5, yaitu sanad hadis tersebut harus bersambung, perawinya adalah adil, perawinya mempunyai sifat dzabit, namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Yang keempat, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syadz, artinya hadis tersebut tidak menyalahi riwayat perawi yang lebih thiqat daripadanya. Yang terakhir, bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut selamat dari ilat yang merusak. Ketika para kritikus menyifatkan suatu hadis dengan sahih atau hasan, secara bersamaan mereka menganggapnya pantas mengisyaratkan dengan sebutan-sebutan lain yang secara keseluruhan mensyaratkan diterimanya hadis itu dan kemungkinan dijadikan sebagai hujah di antara berbagai istilah yang digunakan untuk hadis yang diterima ini termasuk adalah jayyid, bagus, mujawad dianggap bagus, qawi, kuat, sabit tetap, mahfud terpelihara, ma'ruf dikenal, sahih baik, dan muhtasin dipandang bagus, ditahrijkan dikeluarkan, diterangkan, mutlak tidak disertai keterangan, syadz ganjil, gharib asing, munkar tidak dikenal, salih baik dan layak, hafid penghafal, isnad bentuk penyandaran. Sejarah pertumbuhan hadis hasan dan permulaan ulama yang memakai istilah hadis hasan, sebagian hadis mencapai syarat-syarat yang tertinggi dari syarat-syarat yang menerimanya, sedangkan sebagian yang lain tidak mencapai yang demikian itu. Hasan pada lughat, yaitu adalah yang dirindui nafsu yang disenanginya. Contoh hadis hasan adalah diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Sulaiman al-Dhabai, dari Abi Imran al-Juwaini, dari Abu Bakar ibnu Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata, aku mendengar ayah berkata di hadapan musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Hadis di atas dinyatakan hadis karena pada sanadnya terdapat Ja'far ibnu Sulaiman al-Dhabai yang menurut para ulama hadis bahwa Ja'far itu berada pada kualitas saduk, tidak sempurna dzabitnya, sehingga tidak mencapai tingkatan thiqat sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Hadis hasan terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis hasan li zatihi, yaitu hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria hasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan tidak memerlukan bantuan yang lain untuk mengangkatnya ke derajat hasan. Hadis yang kedua, hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif apabila jalan datangnya berbilang lebih dari satu dan sebab kedhaifannya bukan karena perawinya fasik atau pendusta. Tingkatan hadis hasan li ghairihi ini adalah tingkatan yang paling rendah di antara hadis makbul, yaitu di bawah hadis sahih li ghairihi dan hasan li zatihi. Contoh hadis hasan li ghairihi adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Tirmizi yang dinyatakan hasan dari jalan Syu'bah dari Asim bin Ibnu Ubaidillah dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah dari ayahnya bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau merelakan dirimu sedangkan engkau hanya mendapat mahar sepasang sandal? Maka wanita tersebut menjawab, rela. Maka Rasul pun membolehkannya. Pada hadis di atas
terdapat perawi yang bernama Asim yang dinilai oleh para ulama hadis sebagai perawi yang dhaif karena buruk hafalannya. Tetapi At-Tirmizi menyatakan sebagai hasan karena datanya dijumpai sanad lain dari hadis tersebut melalui jalan lain. Hukum dan status kehujahannya pada hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih. Meskipun derajatnya berada di bawah hadis sahih, adalah hadis dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fuqaha sependapat tentang kehujahan hadis hasan. Para ulama tidak menulis secara khusus kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis hasan, akan tetapi terdapat beberapa kitab yang di dalamnya menghimpun banyak hadis hasan. Kitab-kitab tersebut adalah Jami' Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Al-Darqutni. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah bila kita lihat hadis sahih, dapat disimpulkan hadis yang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi kesahihannya, yaitu yang pertama, sanad hadis tersebut bersambung, yang kedua, para perawi hadis tersebut adalah adil dan dzabit, yang ketiga, hadis tersebut tidak syadz, tidak dijumpai hadis lain yang lebih kuat, dan yang terakhir, tidak terdapat padanya ilat. Jika kurang dari syarat kesahihan, maka tidak dapat dikatakan hadis sahih dan tidak bisa sebagai dasar hukum untuk diamalkan. Bila terpenuhi semua syarat kesahihan, maka hadis sahih yang dapat diamalkan. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya dan terhindar dari keganjilan serta penyakit. Untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan, yang terpenting tentang batasan ini adalah bahwa keadilan para hadis hasan disandang oleh orang tidak begitu kuat ingatannya, sedangkan pada hadis sahih melekat pada rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Demikian juga dari segi kualitas sanad dan matanya menghasilkan hadis makbul atau hadis yang keberadaannya dapat dijadikan dalil-dalil atau hujah dalam menetapkan hukum maupun dalam beramal, dan hadis mardud adalah yang harus ditolak keberadaannya. Terima kasih. Sekian penyampaian materi hadis sahih dan hadis hasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.